Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi Channel dimanapun kalian berada. Gimana hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu ya teman-teman. Semoga apa yang menjadi doa kalian semua Allah kabulkan dengan cepat dan menyenangkan. Oh iya, gimana? Sholawatnya masih istiqomah kan? Mudah-mudahan masih istiqomah ya. Kalau yang masih istiqomah, saya doakan tetap semangat. Jadikan itu ibadah tambahan yang akan menolong kita suatu saat nanti. Buat teman-teman yang baru gabung, yang belum mendawamkan sholawat, yuk mulai saat ini kita dawamkan sholawat. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Sajaratun Nukut, mau sholawat Ibrahim, apapun bentuknya, sholawat pasti diterima sama Allah. Terus teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, di-subscribe dulu videonya. Terus saya sangat bahagia, saya sangat menghargai kalau teman-teman tekan gambar jempol ke atasnya ya, karena like itu sangat berarti buat saya. Suatu penghargaan buat saya. Baik, saat ini saya mau ngebahas tentang udah berdoa, udah sholawat, udah ibadah, tapi kok utangnya belum lunas-lunas, doanya belum diijabah sama Allah, keinginannya belum dikabul sama Allah. Pernah nggak tanya sama diri sendiri, kenapa kok rezekinya terbatas? Kenapa ya penghasilannya kok segini-gini aja? Kenapa kok gajinya nggak naik-naik? Kenapa utangnya nggak lunas-lunas? Kenapa orang yang punya utang kok nggak bayar-bayar gitu? Pernah nggak nanya kayak gitu? Kalau pernah nanya, video ini cocok buat kalian. Mudah-mudahan jadi wasilah perubahan menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Ibadah ditingkatkan, semakin cinta sama Allah, semakin cinta sama baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau teman-teman pernah tanya seperti itu dalam diri sendiri, itu bagus. Berarti video ini mudah-mudahan jadi solusi. Yang belum, coba tanya deh, ambil cermin, coba tanya. Kenapa ya kok rezekinya gini-gini aja? Kenapa ya kok saya begini? Kenapa kok ya Allah belum mengabulkan ini itu? Coba ambil cermin, coba deh bertanya dalam diri sendiri. Nah, sebetulnya konsep rezeki dalam Islam itu simple banget. Semua orang muslim itu dapat rezeki. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti dapat rezeki. Kapan? Sekarang juga. Kalau teman-teman kalian semua nanya, katanya konsep rezeki dalam Islam itu semua dapat rezeki. Kapan? Sekarang juga. Setelah video ini selesai, lakukan. Biar apa? Biar dapat rezekinya. Gak usah nunggu nanti, sekarang juga. Nah, sekarang kita coba. Kita perumpamaan. Rezeki dari Allah yang kadang-kadang kita nggak pernah syukurin. Kita lupa. Contohnya apa? Napas. Coba. Allah itu memberi kita rezeki bukan materi aja. Kesehatan dan lain sebagainya, termasuk napas. Sekarang contohnya kita dikasih rezeki napas sama Allah. Bisa nggak kira-kira kita nahan napas kita dalam waktu 5 jam? Sanggup nggak? Kira-kira sanggup nggak? Pasti nggak sanggup ya. Ya, itu konsep rezeki. Jadi salah satu konsep rezeki itu kita nggak akan pernah bisa sanggup menahan rezeki yang dikasih sama Allah. Kalau Allah sudah ngasih rezeki sama kita, kita nggak akan bisa sanggup nahannya. Allah ngasih ini, ngasih itu, ngasih itu. Kita mau lari kemanapun, kita nggak akan bisa nahan. Kita nggak akan sanggup nahannya. Kita nggak bisa nolak. Contoh yang mungkin kecil, tapi ini besar banget. Besar banget. Coba renungkan. Besar nggak kalau kita dikasih rezeki napas ini? Ini kan napas ini rezeki. Coba kita tahan 5 jam. Apa yang terjadi? Mungkin kita meninggal. Nah,
Allah ngasih rezeki napas ini biar kita tetap hidup, biar kita tetap bisa ibadah, biar rezeki-rezeki lainnya Allah kasih, Allah turunkan. Kira-kira sanggup nggak nahan napas 5 jam? Nggak sanggup kan? Itulah rezeki dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa nahan. Karena rezeki itu konsepnya dipaksa sama Allah. Mau nggak mau Allah kasih aja, kasih aja. Ketika orang mengatakan, kenapa rezeki itu nggak ada, rezeki terbatas, bukan karena rezekinya nggak ada, tapi karena orang itu nahan rezekinya. Jadi kalau bilang, rezeki terbatas, rezeki itu nggak ada. Bukan nggak ada, bukan terbatas. Karena orang itu menahan rezekinya. Contohnya seperti ini. Ibaratnya ada rezeki itu, ibarat kita umpamakan, rezeki itu seperti air bah, banjir gitu. Air bah, air terjun, banjir dari atas ke bawah. Sedangkan banjir dari atas itu, banjir dari atas ke bawah. Kita di bawahnya nih, posisi kita di bawah. Ini banjir, kita di bawah. Konsepnya seperti itu. Kita asumsikan banjir ini ada rezeki. Nah, kita di bawahnya. Kira-kira kalau banjir itu ke bawah, kira-kira kita kena nggak? Kira-kira yang di bawahnya itu akan kena atau enggak? Kena airnya enggak? Kena air banjir itu enggak? Kalau logika, itu nggak akan mungkin nggak kena gitu. Pasti kena gitu. Pasti kena nih. Pasti kena. Tapi jangan jawab dulu. Ada orang-orang yang nggak kena air itu. Air itu kita umpamakan rezeki. Dia jatuh nih, turun ke bawah. Otomatis kalau di bawah kita pasti kena kan. Tapi ada orang yang nggak kena sama air itu, sama rezeki itu. Kenapa? Karena mereka membuat penghalang yang kalau dibilang rezeki air itu tidak akan kena sama dia karena dia tutupi, dia lawan, dia halangi air itu dengan penghalang. Dia ngebangun benteng, dia bangun bendungan, dia bangun penghalang di depan dia biar air bah itu, air rezeki itu nggak kena sama dia. Dia yang buat sendiri. Apa itu teman-teman? Baik, nanti kita lanjut. Jadi ketika air datang melimpah, dia nggak kena airnya karena ada penghalangnya. Gitu konsep rezeki dari Allah. Allah ngasih rezeki nih sama semua makhluknya, Allah kasih rezeki. Tapi kenapa rezeki kita nggak sampai? Karena yang tadi itu penghalang. Jadi sederhana teman-teman. Buka aja penghalangnya. Kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah bukan dengan bekerja, bukan dengan berusaha, bukan dengan ikhtiar, tapi dengan membuka penghalangnya. Ketika penghalangnya dibuka, maka insya Allah rezeki datang dengan berlimpah. Berlimpah ruah kepada kita. Penghalang ini harus betul-betul kita perhatikan agar kita bisa dapat rezeki dari Allah. Biar rezeki kita tuh lancar melimpah. Kita ngedoa Allah kabulin gitu. Apa yang penghalang itu teman-teman? Itulah ada dosa. Dosa yang menghalangi rezeki kita. Kira-kira di sini teman-teman ada nggak yang nggak punya dosa? Kalau ada yang nggak punya dosa, berarti hebat. Saya rasa teman-teman di sini, apalagi saya, banyak sekali dosanya. Banyak sekali dosanya dan tak terhitung. Itulah mungkin salah satu penghalang. Kenapa doa kita, rezeki kita, nggak dikabul, nggak dikasih sama Allah. Penghalang. Nggak ada yang lain. Penghalangnya dosa. Kalau saja saat ini kita berada dalam kesulitan hidup, kita berada dalam keterbatasan rezeki, bukan karena Allah nggak mau ngasih rezeki, tapi dosa-dosa kita yang menghalangi rezeki kita. Jadi selama ini kan kita kebanyakan ngeluh, kebanyakan nyalain orang, apalagi nyalain Allah, astagfirullah. Coba deh sekarang kita lihat banyak nggak dosa kita? Karena dosa kita adalah penghalang rezeki kita. Bukan karena Allah nggak mau ngasih rezeki, kita nutupin rezeki kita dengan dosa kita, kita halangin rezeki itu dengan dosa kita. Semakin tebal dosanya, semakin jauh dari rezeki Allah. Itu hubungannya erat ya. Dosa dan rezeki itu hubungannya sangat erat banget. Semakin banyak, semakin tebal dosanya, semakin menumpuk dosanya, semakin jauh dari rezeki Allah. Makin sedikit dosanya, makin Allah mudah banget berikan rezeki yang berlimpah. Coba teman-teman ya. Ini ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 14. Ini saya kutip sebentar ya. Maka
minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah ampuni, maka Allah janjikan akan Allah turunkan kepadamu hujan yang lebat. Masya Allah. Hujan yang lebat. Bukan rintik-rintik, bukan gerimis. Hujan yang lebat. Hujan ini kan rezeki. Allah tambahin rezekinya, besarin. Makanya penghalangnya dihapus dulu. Gimana? Salah satunya untuk menghapus penghalang itu adalah dengan bersolawat. Karena satu kali bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 kali Allah kasih kebaikan dan 10 dosa kita diampuni. Kalau semakin banyak kita bersolawat, Allah banyak ngasih kebaikan. Allah banyak menghapus dosa kita. Penghalang rezeki itu, dosa kita diampuni sama Allah, rezekinya deres teman-teman. Yakin deh, yakin sama Allah. Kalau nggak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa? Kalau teman-teman nggak yakin sama Allah, silakan cari yang lain. Ke keluarganya, ke saudaranya, ke temannya, bisa nggak menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah ini, ngasih solusi, menyelesaikan masalah. Kalau kita minta sama Allah, Allah kasih solusi, Allah selesaikan masalahnya, dikasih bonus juga. Nah, penghalang tadi kita harus hancurkan, kita harus hapus dengan cara apa? Dengan cara kita memohon ampun kepada Allah. Salah satunya amalan tambahan untuk kita memohon ampun kepada Allah adalah dengan bersolawat. Bisa sholawat Jibril minimal 1000 sekali. Minimal 1000 setiap hari. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Itu kalau dikerjakan 1000 itu nggak sampai setengah jam teman-teman. Bisa dilakukan sambil aktivitas, bisa sambil di perjalanan, bawa tasbih. Itu bisa. Malamnya apa? Sholawat pohon uang. Sholawat sajaratun nukut. Misalnya setelah Isya, teman-teman udah sholat Isya nih. Atau belum sholat Isya, tapi sudah masuk waktu Isya sampai sebelum fajar. Mau dilakukan jam 8, jam 11, silakan. Minimal 400 kali. Bacanya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal 400 kali. Udah istiqomah aja. Nggak usah bilang, Om, apalagi amalannya? Om, gimana caranya? Apalagi amalannya? Udah ini aja dulu. Sholawatnya diperbanyak dulu aja. Kalau udah bisa 1000, naikin jadi 2000. Bisa 2000, naikin 10.000. Bisa 10.000, naikin 20.000. Udah sholawat aja. Kapan ngelakuinnya? Sholawat Jibril bisa dilakukan sambil aktivitas. Ibu-ibu sambil masak bisa, sambil nyetrika ngegosok bisa, sambil nyuapin anaknya bisa. Bapak-bapak sambil perjalanan di kantor, sambil aktivitas. Bisa. Nggak usah alasan. Karena kita malas itu, kita penghalangnya itu dosa itu, pengen dikabul sama Allah, dosanya nggak mau, pengen diampuni, cuma nggak mau ibadahnya gitu. Karena apa? Karena malas, banyak alasan. Sekarang hapuskan. Kalau pengen ini, pengen itu, minta sama Allah. Kalau ke saya hanya saran-saran seperti ini aja. Tapi kalau ke Allah, Allah kasih solusi, Allah kasih penyelesaian. Kalau saya hanya manusia biasa, saya ini mintain tolong paling semampu saya, teman-teman. Maksudnya, saya hanya kasih saran, oh ini ibadahnya ditambahin, ibadahnya diperbaiki, paling itu. Saya nggak ada yang lain. Tapi kalau ke Allah, semua diselesaikan. Makanya buat waktu khusus kita mungkin sepertiga malam setelah sholat tahajud, kita curhat, kita ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya itu begini, maafkan saya selama ini mungkin saya jauh dari Engkau ya Allah. Selama ini hamba lupa ya Allah. Di saat hamba sekarang lagi terpuruk, banyak hutang, banyak ini, hamba balik lagi. Ya Allah, Engkau maha baik. Selain Engkau siapa lagi yang bisa nolong hamba? Coba ngobrol sama Allah. Allah istilahnya, kalau kita cerita sama teman atau sama siapapun juga itu bisa cerita itu menyebar kemana-mana. Tapi kalau Allah pasti akan mengabulkan dan diam, tidak akan dibuka aib kita. Coba kalau aib kita dibuka sama Allah, wah mungkin dosa kita mungkin di sini ada tulisan pernah tadi apa gitu. Coba sama Allah sekarang. Makanya dosa tadi, penghalang tadi, yang buat penghalang rezeki itu adalah dosa kita. Teman-teman, saya sangat menghargai teman-teman yang ngasih like, jempolnya diklik, itu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Kalau ini bermanfaat videonya, di-share ke teman-teman, ke keluarga semua. Mudah-mudahan rezekinya biar pada melimpah. Dosanya diampuni sama Allah. Nah, udah sekarang lakuin aja. Dosanya kita mohon ampun sama Allah dengan cara apa? Dengan cara bersolawat. Intinya, satu kali kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Allah akan ngasih 10 kebaikan dan Allah akan menghapus 10 dosa. Kalau kita semakin banyak, itu insya Allah dosa-dosa
kita akan diampuni dan Allah akan memberi banyak kebaikan. Allah akan banyak memberi mengabulkan doa-doa kita. Gue lakuin aja, nggak usah alasan, nggak usah malas, karena nggak ada yang instan teman-teman. Kalau selama ini kita jauh dari Allah, yuk deketin Allah, rayu Allah dengan apa? Dengan sholawat yang banyak, sholawat yang banyak. Allah dan malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Masa kita Nabi bukan, anak ustadz bukan, kita kiai bukan, ya kenapa kita nggak bersolawat? Orang Allah sama malaikat aja bersolawat, lah kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Makhluk hina kita, kenapa kita nggak bersolawat? Ayo, mulai saat ini, ayo kita bersolawat. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kita, Allah mengabulkan doa kita. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan apabila ada yang kurang baik, kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.